Jadi adab seorang istri membangunkan suaminya, sampai kalau dia susah bangunnya. Ada model laki-laki itu susah bangun, payah membedakan antara tidur sama sakaratul maut. Nah, itu tetap juga dibangunkan, bang, bangunlah. Nah, ini adalah adab. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan santun, dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang luar biasa, ibunya atau istri. Laki-laki bisa berubah dari tengik, jahat, setan, Fir'aun, genderuwo, bisa menjadi laki-laki yang baik, soleh, sopan. Itu karena kamu, Bu. Tapi dia belum berubah juga, berarti bukan kamu. Allah merahmati seorang perempuan, aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya itu tak mau bangun, nadaha wajhahu, maka dipercikkannya air ke wajah lakinya itu. Jadi kalau laki itu, jadi nanti balik dari sini ibu beli pistol air atau semprot bunga anggrek. Bukan, ini kadang ada yang salah menerjemahkan hadis nih. Naboha wajahahu, siramkanlah ke wajahnya. Bukan siramkan. Naboha itu artinya percikkan. Bang, wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah anak 3, yang satu pula semester 5. Nah, bangun bang, bangun. Nungguin sakdah. Tapi hadis ini dipotong Ustadz Somad supaya sesuai judul. Pangkal hadisnya itu, rahimallahu mara'an aiqadha zaujahu. Beruntunglah orang mendapat rahmat Allah karena suami itu duluan membangunkan istrinya. Jadi aslinya suami itu duluan membangunkan istrinya. Tapi kalau tidak, ibu membangunkan suami, dapat pahala yang sama. Itulah untungnya kalau suaminya sama ngaji, sama ustadznya. Kalau tak sama, nanti begitu dibangunkan, surga kau untuk kau, urus saja surga kau, dan kau urus saja. Aku mau masuk neraka mau apa, bukan urusan kau. Surga kau di sini letaknya. Ini penting. Nah, walaupun bapak itu tak datang, tapi saya yakin dia sedang menonton streaming ini. Mungkin dia sedang sibuk, nanti pulang dia akan bisa menonton ulangnya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi adab seorang istri membangunkan suaminya, sampai kalau dia susah bangunnya. Ada model laki-laki itu susah bangun, payah membedakan antara tidur sama sakaratul maut. Nah, itu tetap juga dibangunkan, bang, bangunlah. Nah, ini adalah adab. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan santun, dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang luar biasa, ibunya atau istri. Laki-laki bisa berubah dari tengik, jahat, setan, Fir'aun, genderuwo, bisa menjadi laki-laki yang baik, soleh, sopan. Itu karena kamu, Bu. Tapi dia belum berubah juga, berarti bukan kamu. Berarti ada yang lain. Ibu jangan putus asa. Saya tausiah di tempat
tak boleh sebut, ini kode etik. Bapak nih pakai celana jeans, celananya aja jin, bayangkan itu. Tentu bajunya hantu. Saya ini orangnya jahat Pak Ustadz, saya ini preman tengik, tak peduli sama Ustadz, tak peduli sama ceramah, saya tak mau tahu itu dengan agama, yang penting saya dapat duit, yang penting saya senang. Dalam hati saya, ini pasti taubatnya karena tausiah saya. Ini saya udah tahu endingnya nanti gara-gara ceramah Ustadz lah. Terus gimana ceritanya Bapak taubat? Istri saya Pak Ustadz. Oh bukan aku. Istri saya Pak Ustadz. Istri Bapak ustazah? Enggak Pak Ustadz. Dia perempuan biasa, ibu rumah tangga. Jadi gimana dia membuat Bapak taubat? Pas mau tidur malam dibilangnya, cuman 5 kata aja Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Terngiang di telinga saya Pak Ustadz. Sampai tengah malam. Kalau abang mati gimana? Itulah yang menyebabkan saya taubat Pak Ustadz. Rupanya tak pakai ayat, tak pakai hadis, tak pakai public speaking, tapi karena kalimat itu datangnya dari hati, sampainya ke. Tapi kalau cuma dari mulut, sampainya ke. Itulah DMLM, multi level marketing. Ibu bukan ustazah, ibu bukan muallimah, ibu tak tamat pesantren, ibu perempuan biasa, ibu rumah tangga. Tapi hati yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati. Saya dulu sekolah di Medan. Nama ustadz kami namanya Doktorandus Ustadz Doktorandus Haji Nizar Syarif. Sudah meninggal. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi. Dia bercerita tentang bagaimana hebatnya perempuan solihah di Madrasah Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisinga Mangaraja, Simpang Marendal. Saya di situ belajar dari tahun 90 sampai 95. Ada seorang laki-laki, dia mau membunuh bininya. Bagaimana caranya? Dimasukkannya ular berbisa di dalam tempat beras. Dulu menyimpan beras itu di dalam tanah liat. Apa namanya itu? Terserahlah mau gentong mau Gucci, tak usah berkelahi gara-gara ini. Kabarnya Gucci udah jadi tas pula. Dimasukkannya ular berbisa ke dalam supaya waktu bininya nanti mengambil beras, dipatok ular, tuh mati. Selesai masalah kan? Kan ini masalah nih kata dia. Jadi diletakkannya lah ular berbisa di dalam guci tempat beras tadi. Istrinya ini taat betul sama suaminya. Kata suaminya, kau apapun yang kau lakukan ucapkan bismillah. Dia asal memacak bismillah, mau menggulai bismillah, taat betul bismillah. Termasuklah waktu mau mengambil beras tadi, apa kata dia? Bismillah. Pas mau mengambil beras, terkejut dia. Kenapa? Apa namanya? Hah? Ini kaleng susu. Mau mengambil ini, kenapa pula beras nih besar berat? Dipegangnya, berubah ular berbisa itu jadi emas. Karena, tapi jangan nanti pas baru balik gini-gini kan. Ini kenapa? Kata Ustaz tadi berubah, ini kenapa tak berubah? Saking patuhnya dia berubah jadi emas, terkejut dia, bang, kata abang kan bismillah, apa bismillah ya? Kenapa ada pula emas, ular emas di dalam? Baru tahu suaminya, rupanya istri ini lebih solehah dari dia, tak jadi mati, tobat laki-laki setan tadi. Gara-gara istri solehah. Adalah perempuan menelpon jam 12 malam. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Menangis. Saya bilang salah sambung. Ini memang saya nelpon Pak Ustadz. Ada apa bu? Suami saya di ruang tamu Pak Ustadz, mohon maaf, beribu maaf, tak layak saya cakapkan. Suami saya di ruang tamu sama WTS Pak Ustadz. Ibu di mana? Saya di kamar di atas sajadah sholat tahajud. Kenapa tak dilemparkan dia pakai periuk belanga biar dia keluar? Kata suami saya, sorga di bawah tapak kaki dia Pak Ustadz. Ini pembodohan. Kalau ada laki model begini, keluarkan semua yang dari dapur itu ke ruang tamu.
Batu gilingan itu yang pertama. Yang dimaksud taat sama suami itu kalau suaminya taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu maksudnya taat kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suami itu bisa jadi nerakamu. Kalau kau taat maka kau masuk surga, kalau kau lawan masuk neraka. Suami yang bagaimana? Bukan yang macam kau nih bang. Suami yang taat kepada Allah, yang membawa keluarga ini kepada surga. Baiti jannati.